Tuhan, salam Patunggilan. Pada malam hari ini, kita bersama-sama bersekutu kembali di dalam ibadah berayat blok 1. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan masing-masing berkata dalam hati kita yang demikian. Ibadah berayat pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kiranya ada pada kita semua. Amin. Mari kita buka ibadah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka masih belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku,
dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ayat nats yang diambil adalah dari Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-14a. Dan saya akan ulangi. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Renungan ibadah berayat kita pada malam hari ini diberi judul Impian Bahagia. Setiap orang pasti memiliki impian, cita-cita, atau harapan. Pada umumnya, impian, cita-cita, atau harapan itu pastilah yang baik dan indah. Ada berbagai alasan atau latar belakang yang mendasari impian atau harapan yang dimiliki oleh setiap orang. Misalnya, impian atau harapan seseorang muncul setelah melihat dan menjadi terinspirasi oleh keberhasilan orang lain. Jadi karena ketika melihat, oh ada orang yang diidolakan atau ada seseorang yang di dekatnya pun mengalami suatu keberhasilan di dalam hidupnya, maka orang itu akan merasa terpacu dan terinspirasi untuk memiliki impian yang sama, misalnya seperti itu. Itu yang kedua, impian atau harapan seseorang muncul setelah dia menyadari talenta yang dimilikinya, sehingga dia ingin untuk menggunakan talentanya secara maksimal untuk mencapai keberhasilan. Ada banyak orang yang menyadari talenta yang dimilikinya. Ada juga yang masih belum menyadari. Tapi bagi orang-orang yang menyadari apa sih talenta yang sebenarnya dimilikinya, dia bisa menggunakan talentanya itu untuk mencapai keberhasilan. Harapannya adalah dia dengan talentanya itu dia dapat berhasil. Alasan yang ketiga yaitu impian atau harapan seseorang muncul karena pengalaman pribadi yang pahit atau buruk yang dialami, dan dia ingin mengubah pengalaman buruk itu untuk menjadi kebahagiaan. Ya, dalam kehidupan kita memang tidak ada yang hanya hidup itu enaknya saja, tapi ada juga pengalaman buruk yang pasti kita alami, dan ada beberapa orang yang dari pengalaman buruk itu akhirnya dia memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik. Jadi dia harapan untuk berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau merasa bahagia. Yang nomor 3 ini sebenarnya beriringan dengan isi dari bacaan kita pada malam hari ini. Dalam bacaan firman kita pada malam hari ini, nubuatan yang disampaikan oleh Yeskiel memiliki makna bahwa ada waktunya, akan ada dan datang waktunya Tuhan untuk membangkitkan kembali bangsa Israel. Seperti yang disebutkan tadi di dalam bacaan kita, itu tulang kering yang kembali hidup. Di tulang-tulang, ada di situ banyak tulang-tulang yang kering, tapi karena nubuatan yang disampaikan oleh Yeskiel,
menurut firman Tuhan itu, tulang-tulang kering itu kembali hidup dan jumlahnya banyak. Yang ini merupakan sebuah jawaban, sekaligus sebenarnya impian dan harapan bangsa Israel di tengah pengalaman keterpurukan hidup mereka. Pada saat itu, bangsa Israel mengalami berbagai macam pergumulan, pembuangan, tercerai-berai, dan dijajah layaknya tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah itu tadi. Namun, dari nubuatan Yeskiel ini memberikan suatu pesan bahwa suatu saat Israel akan dipulihkan dari keterpurukan yang sepertinya tidak ada harapan itu. Nubuatan ini menjadi asa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terlebih lagi, di ayat nats kita tadi, di ayat 14a, Tuhan berfirman bahwa Dia akan memberikan roh-Nya, serta membuat mereka hidup dan berjaya di tanah mereka. Impian bangsa Israel, harapan bangsa Israel ini melalui nubuatan Yeskiel diberikan dengan suatu harapan. Yang pertama, yaitu supaya bangsa Israel tidak kehilangan pengharapan. Yang kedua, supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Impian, harapan, atau cita-cita adalah tempat kita meletakkan sebuah pengharapan. Pengharapan mendorong kita untuk mencapai impian, harapan atau cita-cita yang kita miliki. Pengharapan juga memampukan kita bertahan di tengah situasi apapun. Entah pada saat keadaan kita baik-baik saja, maupun ketika kita berada di situasi yang sulit. Ya, seperti yang kita semua alami pada saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dengan memiliki pengharapan bahwa akan datang masa yang baik, maka kita dapat menghadapi kehidupan. Meskipun sebenarnya kita tidak tahu secara pasti kapan harapan atau impian kita akan terjadi atau terwujud, dan mungkin jalannya bisa sangat panjang, menghabiskan waktu yang panjang dan juga berliku-liku. Namun kita tidak boleh membiarkan hal-hal tersebut melemahkan pengharapan kita. Kita tahu bahwa pengharapan akan mengasah dan menguji iman percaya dan penyerahan diri kita pada masa dan waktu Tuhan. Pengharapan itu akan mengasah dan menguji iman percaya kita, dan kita dapat selalu harus menyerahkan diri dalam kehendak Tuhan. Karena sebenarnya kita tahu bahwa masa dan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki selalu impian dan harapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan itulah yang memampukan kita menghadapi kehidupan. Mari kita berharap di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam saat teduh. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan
ini dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 bait yang pertama dan kedua, Kubri Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu, supaya kami mampu untuk terus menaruh pengharapan kami ke dalam-Mu saja ya Tuhan, ke tangan-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk bertahan di dalam pengharapan kami. Ya Tuhan, atas ucapan syukur kami, atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, menyucikan persembahan kami, supaya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi jalan bagi kemuliaan-Mu di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kegiatan pelayanan gereja-gereja di dunia ini ya Bapa, terkhusus di GKJ Jemaat Simomulyo. Bapa, segala kegiatan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi yang sudah terlaksana, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati jalannya pelaksanaan acara yang sudah terlaksana. Terima kasih karena Tuhan telah memberkatinya sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik, dan sehingga akhirnya acara yang telah terlaksana dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan bagi acara yang belum terlaksana untuk kedepannya, kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati semua pihak yang terlibat, panitia-panitia, pribadi-pribadi, jemaat yang ikut mendukung. Kiranya acara dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan kemuliaan nama-Mu dapat terus terpancar. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami juga ingin berdoa bagi seluruh tenaga medis yang saat ini bekerja dengan keras dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang, setiap relawan, setiap tenaga medis, setiap rumah sakit, setiap peralatan, apapun yang digunakan ya Bapak, siapapun yang ikut terlibat, kiranya Tuhan memberi kekuatan fisik dan juga mental, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik di dalam menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan bagi pasien-pasien yang terpapar, kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan dan juga kekuatan fisik dan mental, sehingga mereka dapat pulih seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan, saat ini juga mengalami saat-saat yang sulit, dan kami juga percaya bahwa bukan hanya pemerintahan negara kami saja Bapak, tapi juga seluruh dunia. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menuntun mereka sehingga mereka dapat melakukan tugasnya masing-masing di pemerintahan,
dengan baik sehingga negara kami dapat menjadi lebih baik dengan rakyat warga negara yang menjadi lebih damai dan tentram. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di jemaat kami, terkhusus yang masih sekolah maupun kuliah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu di dalam proses pembelajaran yang mereka terima. Kiranya Tuhan memberkati segala sarana yang digunakan, dan juga kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, adik-adik kami, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat menjadi berkat bagi kehidupannya dan juga bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih mencari pekerjaan maupun apapun yang dibutuhkan ya Bapak. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan pekerjaan yang sesuai dengan diri pribadi mereka ya Tuhan. Dengan demikian mereka dapat selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga yang berdoa bagi warga jemaat kami Bapak yang pada saat ini mengalami sakit. Satu persatu kiranya Tuhan berkenan menengok saudara-saudara kami, warga jemaat kami yang sedang sakit, dan kiranya Tuhan juga menjamah mereka dan memulihkan kesehatan mereka melalui segala sarana yang diterima ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Apapun yang dialami ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka supaya mereka tidak kehilangan harapan bahwa Tuhan akan selalu ada bersama mereka, dan bahwa Tuhan akan selalu menguatkan mereka dan melepaskan mereka pada saat dan waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, impian, harapan, atau cita-cita adalah tempat kita meletakkan pengharapan. Marilah kita senantiasa meletakkan pengharapan, impian dan cita-cita kita hanya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7 yang demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 445 bait yang pertama, harap akan Tuhan.
bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah berayat kita pada malam ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sekalian masih tetap semangat mengikuti ibadah kita meskipun masih dilakukan secara online atau daring. Mari kita juga tetap semangat untuk mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap dapat menjaga kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.